Ada sifat Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Maka kalau kita sekarang banyak dosa, ya, merasa banyak kesalahan, ya, jangan putus asa. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun kok. Jadi kita mengenali Allah itu dengan mengenali nama-namanya. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita pada malam hari ini masih diberikan Allah kesempatan kita menambah kebaikan kita, menambah ilmu kita, sekaligus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada kesempatan kali ini menjadi bukti bahwasanya kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan saat ini. Dan semoga syukur ini menjadi salah satu sebab Allah berkenan menambahkan nikmatnya, melimpahkan kebaikan untuk kita semuanya, diberikan kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin lurus di jalan Allah, dan kapanpun Allah mengambil nyawa kita, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini adalah masih melanjutkan tema Ma'rifatullah, yakni mengenal Allah, yang pada bagian ketiga insyaallah tentang mengenal Allah dari makhluk-makhluknya dan mengenal Allah dari asma dan sifatnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian ibadah dan macam-macamnya. Sedikit saya mau refresh bahwasanya ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi seluruh kegiatan yang Allah itu mencintai, yang Allah menyukai, yang Allah meridhoi, ini adalah bagian dari ibadah. Ya. Lantas bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dicintai Allah atau tidak? Maka di antara caranya kita mengetahui adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu diperintah, itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Allah merintah sholat, maka sholat adalah bagian dari ibadah. Allah merintah kita berpuasa, maka bagian dari ibadah. Allah merintah kita untuk berzakat, maka zakat adalah bagian dari ibadah. Oke, jadi apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian termasuk juga adalah yakni apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala apabila Allah memuji pelakunya. Jadi termasuk ibadah adalah manakala Allah memuji pelakunya. Jadi orang yang melakukannya akan dipuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau tadi perintah, kalau yang ini pujian, berupa pujian. Yang Allah suka dengan orang-orang yang melakukannya. Maka ini juga bagian dari ibadah.
Jadi kita ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai, yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya. Artinya apabila kita melakukannya, maka kita akan beroleh cintanya Allah. Kita akan beroleh ridhonya Allah. Kita akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, salah satu contoh lain adalah berdoa. Berdoa adalah ibadah. Berdoa adalah ibadah. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran tentang masalah ini, yakni dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Shadaqal adzim. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ya. Jadi ini perintah dari Allah. Suruh berdoa kepada Allah. Ya. Maka doa ini adalah bagian dari ibadah. Ya. Jadi makanya kalau kita berdoa, itu hati-hati. Jangan sampai kemudian untuk yang lain. Karena perintahnya adalah untuk Allah saja. Ya. Jadi Rasulullah bersabda juga dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1479 dan At-Tirmidzi nomor 3247 ya. Ibnu Majah dan yang lainnya ya. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dengan demikian hukumnya syirik apabila seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik berdoa kepada nabi, kepada malaikat, jin, orang soleh, dan lain-lainnya. Hati-hati makanya. Kita berdoa, jangan sampai kepada selain Allah. Ini bagian dari ibadah ini. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita minta pada nabi, minta pada malaikat, nggak boleh. Karena dia bagian dari doa hanya untuk Allah. Hadirin Allah. Contoh yang lain adalah menyembelih. Nah, menyembelih juga. Menyembelih adalah ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman, hendaknya engkau salat untuk Rabbmu dan menyembelih untuk Rabbmu. Jadi menyembelih ini adalah bagian dari yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka menyembelih adalah bagian dari ibadah. Kurban ini bagian dari ibadah. Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih atau berkorban untuk selain Allah. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, ya. Jadi maka kalau berkorban harusnya untuk Allah. Menyembelih ini adalah untuk Allah. Dengan demikian termasuk syirik hukumnya seorang menyembelih untuk jin atau untuk syekh atau untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, makanya kalau kita ada orang menyembelih ya ternyata tidak untuk Allah, maka ini hukumnya syirik ya. Penyembelihannya seperti itu dihukum syirik, dan sembelihannya itu juga tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim ya. Makanya hati-hati kalau kita kadang-kadang mungkin ada orang nyembelih sapi untuk dipersembahkan untuk tumbal ya, tumbal biar perusahaannya aman, biar perusahaannya lancar nih. Ini termasuk bagian dari kesyirikan tadi karena mempersembahkan untuk selain Allah ya. Maka sembelihannya itu tidak diperkenankan untuk seorang muslim ya. Pernah dulu ada nyampaikan, loh itu loh Ustadz sapinya eman, gede-gede sapinya katanya. Ya enggak ada urusan eman ya.
ini adalah bagian dari yang tidak halal, maka jangan dikonsumsi. Okay? Kemudian juga termasuk yang mungkin akhir-akhir ini ya, menyembelih untuk diceburkan ke laut ya. Ini kan apa motivasinya coba? Ya. Kalau sedekah mestinya kan tidak diceburkan ke laut. Mestinya kalau sedekah adalah diberikan pada fakir miskin. Diberikan pada orang-orang yang butuhkan. Ya. Bukan malah dibuang di laut. Atau dimasukkan ke kawah gunung misalkan. Tentu ini adalah perkara-perkara yang mubadzir. Ya. Perkara-perkara yang mubadzir ini justru disukai oleh setan. Ya. Makanya hati-hati kita jangan sampai menjadi bagian dari sesuatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Okay? Contoh ibadah lain adalah bernadar, ya. Termasuk bernadar. Okay? Bernadar, kemudian beristighotsah, bersumpah, bertawakal, rasa takut, rasa cinta, dan lain-lain. Semua itu adalah termasuk jenis-jenis ibadah yang tidak boleh seorang muslim sekali menyerahkan salah satu dari ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh. Jadi sumpah itu juga bersumpah dengan nama Allah, bukan dengan nama yang lain. Bertawakal juga kepada Allah. Takut juga, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dan lain sebagainya. Makanya adalah bagian dari ibadah yang harus kita hati-hati karena tidak boleh kepada selain Allah. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya adalah di antara kesyirikan musyrikin Quraisy. Di antara bentuk kesyirikan orang-orang musyrik Quraisy adalah berdoa, meminta, dan bertakarrub kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Menyerahkan ibadah kepada mereka dengan tujuan supaya mendapatkan syafaat mereka atau pertolongan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, zaman dulu ada model-model kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kalangan Arab ya, zaman Rasulullah itu. Mereka berdoa, meminta, dan bertakarrub kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Jadi ini merupakan satu bentuk kesyirikan. Ya. Jadi berdoanya bukan kepada Allah. Berdoanya, mintanya bukan kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang sudah meninggal ini. Menyerahkan ibadah kepada mereka. Ya, dan ibadah juga untuk mereka. Dengan tujuan supaya mendapatkan syafaat atau pertolongan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini tidak dibenarkan ya. Jadi jangan sampai kita minta kepada yang meninggal. Allah sendiri telah menceritakan keyakinan mereka ini dalam Al-Qur'an dan mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Shadaqallahul Adzim. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 18 ini yang artinya, dan mereka menyembah kepada selain Allah, dan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudarati mereka dan tidak pula memberi manfaat bagi mereka. Dan mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Maka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Hadirin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan mereka sebagai bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka ini
meminta itu tidak pada Allah, ya, karena menganggap orang-orang soleh ini bisa menolong mereka, ya, bisa menolong mereka. Ya. Padahal urusan meminta harus kepada Allah, ya. Jadi yang bisa ngasih itu hanya Allah, ya. Yang bisa ngasih itu hanya Allah. Ya. Jadi makanya kita harus hati-hati. Ya. Memang urusan ini urusan yang samar, ya. Dan kita terlepas adanya banyak perbedaan tentang masalah ini, tapi kami merasa tepat memilih yang paling berhati-hati. Ya. Kita meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ya. Hanya minta kepada Allah. Ya. Karena memang inilah yang memang dikehendaki dalam Al-Quran. Ya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang lurus. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu, mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka ini, hadirin, saat ditegur, kenapa mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah berhala-berhala. Saat tegur, mereka itu menjawab, ya, bahwasanya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka ini mengatakan, kami ini tidak menyembah patung kok, gitu katanya itu. Kami tidak menyembah patung. Kami ini hanya menjadikan dia sarana mendekat kepada Allah. Jadi mereka bantah begitu, bantah ini. Loh, kenapa Anda menyembah patung? Enggak kok, enggak menyembah patung kok. Kami hanya menjadikan dia sarana untuk mendekat kepada Allah. Ya. Hadirin, ini bentuk kesyirikan, ya. Jadi mereka tidak ngakui, tapi benar-benar sudah mereka lakukan, ya. Jadi dan Allah menegur ini, bahwasanya mereka ini mengadakan mengadakan penolong-penolong selain Allah, ya, mengadakan tuhan-tuhan selain Allah, ya. Walaupun alasannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, tidak boleh, hadirin. Jadi ini yang terjadi pada zaman kaum musyrikin zaman Arab saat itu. Saat ditegur, ternyata mereka beralasan bahwasannya patungnya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini minta pada Allah langsung nggak apa-apa kok. Dan memang itu seharusnya semestinya. Jangan minta pada yang lain. Kenapa? Karena memang minta itu, doa itu, isti'anah itu adalah memang hanya kepada Allah. Ya. Jangan pada yang lain. Ya. Kita sudah bahas cukup panjang masalah itu di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan mereka menyembah orang-orang soleh adalah supaya orang-orang soleh tersebut mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patung-patung itu dikasih nama-nama orang-orang soleh pada zaman mereka yang sudah meninggal itu. Jadi ada Lata, Uzza, ya. Itu adalah nama-nama nama-nama orang-orang yang baik sebelumnya itu. Kemudian nama-nama itu disematkan pada patung-patung itu. Ya.
Nah, mereka kemudian memuliakan patung-patung itu dengan harapan agar orang-orang soleh itu yang sudah mati ini menolong mereka kepada Allah, ya, menghubungkan kepada Allah. Dan ini ternyata dilarang dalam Al-Quran, hadirin. Jadi jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang semacam ini. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, lakukan yang Allah perintahkan, lakukan yang Allah sukai, lakukan yang Allah ridhoi. Nanti akan dapat cintanya Allah, akan dapat ridhonya Allah. Jadi kita lakukan aja yang Allah perintah, yang Allah sukai, itu makanya dapat sudah. Jadi tidak usah pakai perantara-perantara, perantara-perantara pakai kita DP ke mbah siapa yang sudah meninggal. Jangan. Kalau kita ke makam itu sebagai amal soleh, iya. Amal soleh. Kita ke makam itu amal soleh, ya. Tapi jangan lupa, ada batasnya. Yaitu adalah untuk mengingat mati. Bukan untuk meminta kepada yang mati. Itu batasnya. Jadi makanya jangan sampai amal soleh ini terkotori oleh kesyirikan-kesyirikan. Kita datang ke makam para ulama, para wali, itu sebagai bagian dari zikrul maut, atau juga bagian dari kecintaan kita kepada perjuangan-perjuangan mereka, ya. Itu tidak ada masalah, tetapi kalau kemudian minta kepada mereka itu yang bermasalah. Makanya harus hati-hati, dibedakan. Ini batasnya hanya sangat sangat riskan, batasnya sangat tipis, hati-hati, ya. Jadi kalau kita ada perjalanan-perjalanan ziarah dan lainnya, pastikan itu tidak ada kesyirikan. Jangan saya minta pada yang mati, karena ini dilarang oleh agama kita. Cara meraih syafaat di hari kiamat adalah dengan memurnikan tauhid, bukan dengan kesyirikan. Dan cara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mendekatkan diri kepadanya dengan iman dan amal soleh, yang wajib maupun yang sunnah, sebagaimana orang-orang soleh tersebut melakukannya. Hadirin, jadi kalau kita ini mendekat kepada Allah, itu bukan minta kepada orang soleh yang mati ini, bukan. Mari kita contoh perjuangannya beliau ini. Dulu beliau adalah orang-orang yang gigih berjuang, melindungi kaum muslimin, menjadi orang-orang yang terdepan dalam membela kaum muslimin, ya. Seperti misalkan kita tahu ada para wali songo yang ada di Pulau Jawa, itu mari kita teladani, ya. Jadi kita teladani, dulu ada Mbah Sunan Ampel itu perjuangannya adalah melalui pendidikan. Beliau berjuang membela agama Islam ini dengan jalan lewat pendidikan, ya, membuat satu pola pendidikan yang jadi cikal bakal pesantren saat ini. Itu adalah bagian dari perjuangan beliau. Ada lagi namanya Sunan Bonang. Itu adalah bagian dari pola perjuangan yang berbeda dalam menegakkan kalimat tauhid ini. Beliau masuk lewat budaya. Atau Sunan Derajat yang masuk lewat jalur sosial. Atau Sunan Gresik yang masuk lewat jalur perekonomian. Dan seterusnya. Artinya kita ambil ibrohnya, ambil contohnya. Mereka dulu, orang-orang mulia ini, dulu seperti ini loh perjuangannya. Nah kita mestinya nyontoh di situ. Nyontoh menjadi orang-orang yang mulia dengan cara berjuang seperti yang telah dilakukan oleh mereka ini. Jadi makanya mestinya begitu, gitu, jadi tidak meminta pada yang mati, ya, jangan malah minta pada yang mati. Jadi mestinya kita mencontoh perjuangannya sehingga kemudian kita bisa mulia seperti mereka, begitu, ya. Jadi bagaimana kemuliaan itu dicontoh, ditiru, kita laksanakan saat ini, ya. Semangatnya, ya. Dulu mereka
menghadapi penjajah mereka. Tidak seperti sekarang, kita ngaji bisa enak saja. Dulu ada penjajah, ada orang-orang yang sangat tidak suka dengan ajaran Islam ini. Artinya mereka gigih gitu ya. Nah, ini yang bisa kita tiru juga semangatnya ini. Nah, gitu kan. Gimana kita juga tidak kalah bersemangat dengan mereka. Jadi kita datang ke makamnya itu meneladani di situ. Bagaimana kita bisa meneruskan estafet perjuangannya. Bagaimana kita bersemangat untuk meneruskan apa yang telah mereka ini ajarkan, untuk kita lanjutkan perjuangannya hingga Islam benar-benar tegak di bumi Nusantara ini. Jadi seperti itulah bagaimana kita melanjutkan ya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluk supaya manusia berakal memikirkannya sehingga mereka mengenal zat yang telah menciptakan mereka. Hadirin, Allah menciptakan makhluk-makhluk ya. Itu salah satu manfaatnya untuk kita adalah agar kita ini sebagai makhluk yang berakal ini memikirkannya ya, memikirkannya sehingga kita bisa mengenal zat yang telah menciptakan mereka ya. Jadi dengan banyaknya makhluk yang ada di sekitar kita ini, cobalah tengok, ada makhluk yang besar, ada yang kecil ya. Ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang 4 kaki, ada yang dengan perutnya ya. Ada yang kakinya banyak ya, lebih dari 4 ya. Ada yang tidak pakai kaki, pakai perut tapi dia. Seperti ular. Ya. Kemudian ada lagi yang terbang. Ada yang nyari makannya ini, itu. Ini kan banyak sekali ciptaan Allah. Ya. Dan itu sebenarnya adalah untuk menjadi bahan kita memikirkannya itu, sehingga kita mengenal siapa yang menciptakan itu. Ya. Seperti apa penciptanya. Ya. Hadirin, besarnya makhluk serta luasnya seperti langit yang 7, ya, bumi, kursi Allah, arsy-Nya, menunjukkan kebesaran Allah. Ya. Jadi coba kita tengok langit lah. Contoh ini, langit itu segede itu, ya. Mulai pojok timur sampai barat, utara sampai selatan, ya. Yang tengok langit luas sekali. Itu menunjukkan penciptanya itu pasti lebih gede lagi. Kalau langit segede itu, bayangkan, pasti penciptanya adalah lebih gede lagi. Kalau langit seluas itu, segede itu, tidak mungkin penciptanya adalah biasa-biasa. Jadi tidak mungkin penciptanya adalah kecil, ya, pasti adalah penciptanya lebih gede lagi, lebih hebat lagi dari itu. Jadi kita menyaksikan makhluk ini sebagai sarana kita mengenal siapa penciptanya, seperti apa penciptanya, gitu. Keteraturan gerakan dan perjalanan seperti perjalanan matahari dan bulan menunjukkan kekuasaan dan pengawasan Allah yang tidak berhenti. Adanya matahari yang berputar terus setiap hari, muncul dari timur, masuk di sebelah barat setiap hari, terus. Ini menunjukkan penciptanya adalah zat yang nggak pernah berhenti, nggak pernah istirahat, nggak pernah tidur. Jadi matahari ini, bayangkan kalau kemudian yang menggerakkan matahari ini lelah, pegel, bisa tidur. Bayangkan apa yang terjadi. Pasti akan rusak. Nah, ada matahari yang terus-menerus muter ini menunjukkan bahwasannya memang penciptanya adalah bukan biasa-biasa. Penciptanya adalah zat yang maha perkasa, yang nggak pernah istirahat, nggak pernah tidur. Bulan juga begitu. Bulan, bayangkan.
Kita bisa ngitung hari, ngitung bulan itu kan karena perputaran matahari dan bulan ini teratur. Artinya tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti, tidak pernah jeda. Ini menunjukkan penciptanya yang luar biasa. Kejelian dalam penciptaan menunjukkan hikmahnya dan keluasan ilmunya. Kejelian dalam penciptaan menunjukkan hikmahnya dan keluasan ilmunya. Hadirin, kita lihat penciptaan Allah ini. Ada makhluk-makhluk yang detail sekali. Ada contohnya misalkan kita lihat burung misalkan. Burung itu bulunya itu sama-sama bulunya tapi beda-beda. Bulu di daerah muka dengan bulu di daerah ekor itu beda. Bulu di daerah ekor dengan daerah sayap juga beda. Artinya ini ada ketelitian. Berarti yang membuat burung ini zat yang sangat teliti. Sangat teliti. Kemudian keseimbangan saat burung terbang. Bayangkan. Pesawat kalau kemudian tidak tidak imbang itu bisa jatuh dan meledak. Pesawat. Tapi bayangkan burung ini. Begitu indah dia saat terbang, tiba-tiba menukik turun, tiba-tiba dia terbang meninggi, luar biasa. Tidak perlu pakai landasan pacu, langsung naik saja. Burung dara itu langsung naik saja, bukan pakai landasan pacu yang sejauh 1 kilometer baru bisa naik, enggak. Artinya pencipta ini adalah sangat teliti, sangat pinter, sangat jeli gitu ya, dan sangat luas ilmunya, sangat luas ilmunya. Jadi kita dari pengamatan makhluk ini hadirin, kita bisa merasakan, oh iya, Allah kita ini luar biasa. Allah kita ini maha besar, Allah kita ini maha mengetahui. Hewan yang kecil-kecil itu semua ciptaan Allah. Sangat kecil, ya, semut. Mungkin anaknya semut ya lebih kecil lagi kan. Makanya ini adalah bagian dari menguatkan kita. Oh, memang Allah itu maha mengetahui. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Semut itu bagi siapa yang menata pencernaan semut misalkan, siapa yang menata pernafasan semut, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu, maha awas, maha jeli. Dan keluasan ilmunya luar biasa. Maka bagaimana Allah tidak tahu kita, bagaimana Allah tidak tahu perasaan kita, bagaimana Allah tidak tahu diri kita ini. Lawang semut aja Allah tahu. Yang segitu kecil mohon Allah pirsa. Apalagi kita segede ini. Makanya jangan merasa tidak ada yang melihat. Di mana-mana kita berada itu jangan merasa nggak ada yang lihat. Allah tahu. Bagaimana Allah tahu kita? Lah iya, Allah yang menciptakan kita kok. Ya. Allah tahu di mana kita. Karena Allah juga yang menumbuhkan rambut kita. Allah juga yang membuat nafas kita bisa teratur sampai hari ini. Jantung kita berdetak sampai hari ini. Bagaimana mungkin Allah nggak tahu yang bikin detak itu Allah. Hadirin rahmatullah. Jadi kita mengetahui Allah dari makhluknya. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Manfaat yang ada dalam ciptaannya menunjukkan rahmat pencipta yang luas dan menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Hadirin, ciptaan Allah itu hampir tidak tertandingi, ya. Bayangkan keindahan, keteraturan, kemanfaatan itu sesuatu yang kadang
sangat susah untuk kita sebagai manusia itu menciptakan sekaligus. Contoh nih, keindahan. Jangan bikin rumah yang indah gitu ya. Dengan keteraturan, bayangkan. Kadang yang indah tidak teratur. Kadang memang bisa diatur. Keindahan dan keteraturan gabung. Tapi kemanfaatan, bayangkan kemanfaatan. Ini yang sesuatu yang istimewa. Sudah indah, teratur, dan manfaat. Yang itu mungkin agak rumit. Kadang kita bikin arsitektur, itu indah, teratur, tapi kemudian kemanfaatannya nggak jelas. Apa manfaatnya? Relief, apa manfaatnya? Nggak jelas manfaatnya apa. Bikin apa namanya? Gambar bikin taman-taman ya, ada reliefnya, ada gunung-gunungan. Apa manfaatnya coba? Nggak ada manfaatnya. Indah iya, teratur iya, tapi manfaatnya mungkin belum tentu ada manfaatnya. Nah, Allah menciptakan makhluk ini, tiga-tiganya itu ada ya. Indah ya. Laut itu indah, begitu indahnya. Kemudian selain indah, teratur. Sekaligus ada manfaatnya. Loh, bayangkan ya, manfaatnya luar biasa. Laut yang luas itu manfaatnya ternyata luar biasa. Selain menjadi cadangan air ya di muka bumi ini, sekaligus ini ternyata mengandung garam yang kemudian bisa menjaga jangan sampai pembusukan. Hadirin, bayangkan kalau kemudian laut ini tempat yang mudah busuk, semua yang masuk kan bermuara ke laut, dari sungai ini mengalir ke laut, dan ini kan barang macam-macam. Ternyata keindahan laut juga bertambah dengan kemanfaatan yang luar biasa untuk kehidupan ini. Ini contoh kecil, ada lagi banyak contoh yang lain. Sayapnya nyamuk misalkan, itu kalau yang pelajari itu sangat teratur sekali. Ada keindahan yang bertambah dengan keteraturannya, dan ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya luar biasa. Yang mungkin sekarang ini tidak banyak orang ketahui, karena memang ilmu pengetahuan nggak sampai ke sana. Tapi yang jelas inilah keistimewaannya. Jadi Allah menciptakan itu tidak hanya indah, tapi juga teratur, juga manfaatannya. Nah, manfaat yang ada dalam ciptaannya ini menunjukkan rahmat pencipta yang luas, ya, dan menunjukkan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi segala sesuatu. Jadi dengan kemanfaatan ini, menunjukkan rahmat pencipta yang luas. Jadi Allah menunjukkan pencipta makhluk yang memiliki manfaat. Lebah misalkan, jenengan tahu lebah itu hewan yang sangat bermanfaat. Isi perutnya, yang dikeluarkan itu isi perutnya, itu jadi madu. Ada royal jelly, ada apa lagi itu, yang gunakan propolis gitu kan ya. Itu adalah dari isi perutnya si lebah ini. Luar biasa. Artinya ini menunjukkan siapa penciptanya. Penciptanya adalah zat yang maha rahman rahim, maha penyayang. Sehingga sampai isi perutnya saja manfaat yang lainnya. Luar biasa. Hadirin, belum lagi kalau kemudian kita memikirkan kecerdasan dari ciptaan Allah ini. Kapan hari sudah pernah kami sampaikan ya, kita misalkan melihat seekor ayam misalkan. Ayam itu nggak pernah sekolah untuk merawat anak-anaknya, tapi juga anaknya bisa lebih gede kan. Mereka bisa menjaga anak-anaknya, mencarikan makan untuk anak-anaknya. Luar biasa. Ini kan siapa yang mengajari dia? Pasti yang menciptakan dia yang mengajarinya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pemiliknya nggak pernah ngajari. Dia juga nggak pernah lihat kawan-kawannya, tapi ketika dia besar, dia bisa bertelur, bisa beranak, dan bisa merawat anaknya sampai besar. Ya.
La haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwasanya penciptanya si ayam ini adalah zat yang maha cerdas, zat yang maha sayang, zat yang maha mendidik, maha membimbing, ya. Jadi seperti itulah hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 192. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran 190 sampai 192. Ya. Yang artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Hadirin, Allah menciptakan langit dan bumi ini, kemudian pergantian siang dan malam, itu ternyata menjadi tanda keberadaan Allah, kebesaran Allah, kemahahebatan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Tentu yang bisa mengenali tanda-tanda ini hanya orang yang memiliki akal. Jadi kita bisa memikirkan seperti tadi, ya. Begitu hebatnya Allah, sehingga makhluk seperti capung bisa terbang kemana-mana misalkan. Dia nggak ada pakai roket, dia nggak pakai perangkat-perangkat yang aneh-aneh, tapi terbang juga. Yang lebih kecil nyamuk, ya. Makanya sampai di dalam Al-Quran itu kan Allah itu dalam surah Al-Baqarah, ya, di awal-awalnya itu Allah tidak malu, ya, menunjukkan contoh penciptaannya adalah nyamuk, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sadaqallahul azim. Allah itu tidak malu menunjukkan ciptaannya itu adalah nyamuk, ya. Jadi Allah berikan misal nyamuk nih. Siapa yang bisa ciptakan kayak ciptaan Allah ini? Nyamuk begitu kecilnya, hadirin, begitu kecilnya. Tapi dia bisa terbang kemana-mana. Dia bisa hinggap di mana-mana yang dia sukai. Ya. Artinya ini harusnya menggugah pikiran kita. Ini tentu yang menciptakan adalah bukan zat yang biasa, pasti zat yang maha pinter, ya, zat yang maha hebat, ya, yang bisa yang mengetahui keseimbangannya nyamuk ini. Bayangkan, nyamuk itu terbangnya cepat sekali, ya. Nah itu kalau yang menciptakan itu tidak ngerti ilmu aerodinamika ya, tentang keseimbangan di udara ini, apa yang terjadi coba? Nyamuk mungkin tidak bisa terbang, ya. Tapi nyatanya nyamuk bisa terbang. Ya. Jadi ini adalah bagian dari yang perlu dijadikan pikiran kita. Oh iya, memang ada Allah itu. Ya, memang sangat jelas tanda-tanda ini. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak ada, mereka mengatakan ateis, ya, nggak bertuhan, itu
satu kebodohan yang luar biasa. Ya. Bagaimana mungkin Allah ini tidak ada? Wong alam semesta ini ada penciptanya. Oke, jadi makanya alam semesta ini, makhluk-makhluk ini adalah tanda adanya Allah, tanda kebesaran Allah, tanda kemahahebatan Allah. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Hadirin Allah, hendaknya seorang muslim, ya, maka hendaknya seorang muslim meluangkan waktunya untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, penciptanya. Hadirin, semestinya kita ini ketika dalam keseharian kita sempatkan waktu untuk memikirkan makhluk Allah ini, sehingga kita semakin mengenal Allah gitu. Ya, dengan pirsani ada lalat aja, misalnya lalat, laler, itu banyak pirsani. Kemudian direnungkan, oh iya, lalat ini bisa bedakan ya mana yang busuk, mana yang wangi, bisa bedakan. Oh ini pasti ada penciptanya ini, nggak ada dengan sendirinya. Ini adalah makhluk yang pasti ada yang menciptakan, ada yang membikinnya. Kita melihat kucing misalkan, gimana kucing itu bisa berlari mengejar tikus misalkan. Ini jelas tanda-tanda ini. Oh, yang menciptakan kucing ini jelas sangat menguasai perhitungan mekanik, keseimbangan. Bayangkan keseimbangan kakinya kucing itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sehingga dia bisa berlari mengejar tikus. Kalau dia terlalu panjang juga susah larinya, terlalu pendek juga tidak bisa secepat yang ada sekarang ini. Artinya ini jadi pemikiran ngoten nggih. Maka seorang muslim mestinya sempatkan ini. Tafakkur itu di situ. Jadi tadabbur ya. Kita perlu ya, sekali waktu ya, mungkin kapan-kapan kita jalan-jalan bareng-bareng gitu ya, tadabbur alam ya. Kita melihat alam semesta, melihat melihat bintang-bintang bersama-sama, mungkin di atas gunung kita nyaksikan bintang-bintang ini. Bisa sadar, iya siapa yang menciptakan ini? Ini ada Allah ya. Ini bukan ada karepe dhewe, ya. Ini adalah ada yang menciptakannya. Kita menyaksikan gunung-gunung ya. Itu menjadikan tambah iman gitu, tambah iman. Itulah mestinya seorang muslim seperti itu, ya. Hendaknya menyempatkan waktu untuk memikir-mikir ini. Jadi jenengan boleh aktivitas bekerja itu boleh, tapi jangan bekerja terus. Karena suplemen hati itu perlu dipikirkan. Jangan sampai hati ini hampa. Ya. Kita bekerja, duit banyak, tapi kemudian hati hampa. Coba. Gampang galau akhirnya kan. Ada masalah sedikit, bingung. Kenapa? Karena lupa dengan tempat kembalinya. Lupa dengan yang maha ini. Lupa dengan yang mengatur alam semesta ini. Ya. Maka terus dipikirkan. Kita tafakur gitu. Hadirin rahimakumullah. Dengan memikirkan ini, supaya dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Semakin yakin dan mantap dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita semakin kenal, kita semakin mantap gitu. Jadi Allah itu begitu luar biasa ngatur alam semesta ini. Ngatur alamnya teratur gitu. Bayangkan, hewan-hewan begitu teratur, harmonis luar biasa alam semesta ini. Maka kalau kita ini diberikan Allah aturan-aturan, ya sudah, nggak usah mempertanyakan lagi. Pasti benar sudah. Allah memberikan syariat, pasti benar sudah. Kenapa pakai kita ragu-ragu? Pasti benar. Wong terbukti ciptaannya itu sangat teratur, sangat luar biasa. Loh, kita dikasih aturan kok nggak mau ngikuti. Ibu-ibu remaja putri diutus nutup aurat, pasti bagus, pasti bagus. Ya, yang bikin nggak bagus itu kita sendiri. Kadang nggak nurut. Allah mengutus kita sholat sehari 5 kali, pasti bagus. Pasti bagus. Kalau kita manut pasti bagus. Akan sehat, ya kan? Akan senantiasa hati ini nyambung dengan Allah. Sholat malam misalkan, itu kan sudah diteliti kan oleh salah satu guru kita ya di Surabaya.
itu beliau meneliti tentang sholat tahajud itu efeknya terhadap penyakit. Ternyata luar biasa, ada efeknya itu. Setelah dipertahankan penemuan beliau itu di depan para guru besar dari kedokteran juga, itu diakui memang benar bahwasanya memang tahajud itu efeknya kepada faktor-faktor kekebalan kita itu sangat besar. Ya, makanya mungkin yang sekarang diuji dengan sakit, ya, susah tidur, kenapa nggak digunakan susah tidurnya itu untuk sholat malam sekalian? Ya. Kenapa nggak digunakan untuk semakin berbanyak zikir kepada Allah Ta'ala? Artinya ini loh, pasti ada manfaatnya gitu ya, kata kuncinya ya. Maksudnya ketika kita diutus sholat duha, pasti ada manfaatnya. Diutus sering baca Quran, pasti ada manfaatnya. Ya. Diutus menahan diri dari melihat yang haram, pasti ada manfaatnya. Diutus tidak mendengarkan yang haram, pasti ada manfaatnya. Diutus untuk memilih teman yang baik, yang soleh, pasti ada manfaatnya. Bahkan yang terakhir ini ya, baru-baru ini kan ya, Allah mengutus untuk memilih pemimpin yang hanya orang-orang yang baik saja. Hanya orang-orang yang baik. Ya, tidak boleh menjadi pemimpin yang nggak baik. Itu pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Ya, jadi tidak usah pakai banyak diskusi. Allah yang ngutus pasti beres. Allah yang ngutus manut saja. Sami'na wa ta'na. Allah ngutus apapun, sami'na wa ta'na, pasti beres. Ya, jadi tidak usah banyak penelitian pun, ketika kita yakin ini dari Allah, maka lakukan saja. Pasti beres. Ya. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Ini yang terakhir dalam pembahasan ma'rifatullah ini. Mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan pada kita bahwasanya Allah punya nama dan sifat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna. Shadaqallahul azim. Surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, dan Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Allah memiliki nama. Jadi Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil matsalul a'la. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya, dan Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi, ya. Jadi Allah juga memiliki sifat-sifat, ya. Jadi punya nama, punya sifat, ya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan juga sifat tersebut. Kita mengenal Allah dari nama dan juga sifat tersebut. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Penyayang karena Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kita mengenal Allah dari nama-namanya juga, ya. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari mana Anda tahu? Karena punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kan dari namanya kita mengenal Allah. Makanya kalau kita sekarang ini amal nggak terlalu banyak, misalkan ya, nggak apa-apa. Allah Maha Penyayang kok, Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak apa-apa. Terus saja berusaha. Kita sekarang ini nggak begitu ngerti agama, padahal sudah terlanjur sepuh misalkan. Jangan minder, terus mawon. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim kok. Nah, ngeten. Jadi tetap semangat gitu ya. Jadi jangan terus minder. Wis kadung telat begini, enggak apa-apa. Terus saja, masih ada kesempatan kok. Kita ini masih ada kesempatan, dan jangan lupa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kita juga mengenal Allah sebagai Maha Pengampun, misalkan. Kita mengenal Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang Maha Pengampun karena Dia memiliki sifat Al-Ghafur, ya. Jadi ada sifat Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Maka kalau kita sekarang banyak dosa, ya, merasa banyak kesalah, ya, jangan putus asa. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun kok. Jadi kita mengenali Allah itu dengan mengenali nama
nama-namanya. Ya. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang, ya, nggak boleh ngarang-ngarang. Ya. Jadi kita nggak boleh mengira-ngira Allah begini-begini, padahal kita nggak ada dalilnya, nggak boleh. Ya. Kita menganggap Allah seperti ini, padahal nggak ada sumber yang jelas, nggak boleh. Ya. Jadi makanya hati-hati, ya. Kita harus memiliki pijakan yang jelas, mengenal Allah ini dari mana, ya, dari mana, seperti apa, itu semua ada sumber yang jelas. Ya. Wallahualam. Kemudian Allah juga mengabarkan dalam Al-Quran bahwa di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah beristiwa, ya, di atas arsy. Ya. Allah beristiwa, ya, di atas arsy. Artinya beliau bersemayam di atas arsy. Ya. Arsy itu singgasananya Allah. Bersemayam di atas arsy. Nah, ini memang Allah mengabarkan, ya. Jadi Allah mengabarkan memang Allah beristiwa di atas arsy, ya. Jadi ketika ini kemudian kita maknainya itu ya sudah. Pokoknya memang Allah menyebutkan memang Allah beristiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Nah, seperti apa? Nggak usah dibayangkan sudah. Oke. Nanti kita masuk dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, jangan. Pokoknya Allah mengabarkan Allah itu beristiwa di atas arsy, sudah selesai sudah di situ. Nggak usah bayangkan seperti apa, duduknya seperti apa, modelnya gimana duduknya, nggak usah dibahas. Karena pasti beda dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadits. Jadi kemudian Allah juga memiliki tangan, ya, memiliki jari-jari, ya. Itu dalam hadis kan begitu, ya. Jadi keadaan kita ini, hati kita ini dibolak-balikkan oleh Allah Taala, ya. Berada di ujung-ujung jari Allah, ya, itu bahasanya begitu. Ya, Rasulullah memang jauh begitu kok, ya. Tetapi seperti apa jangan dibahas lagi sudah. Ya. Jadi jangan ditolak dawuh Rasulullah itu. Jangan dianggap salah, ya, karena memang itu benar ada dawuh begitu. Tapi juga jangan diramesi aneh-aneh, nanti jadi keliru. Wah, jarinya kayak apa, sebesar apa, nggak usah. Itu malah kita akan keliru. Pernah ada orang yang datang pada kami, dia cerita, Ustadz tadi itu ternyata kakinya Allah itu besar, ya, katanya. Saya kaget. Kaki besar seperti apa? Sebenarnya kok tahu seperti itu? Enggak, Ustaz, tadi saya pas sholat, saya depan sendiri, katanya. Saya depan sendiri, pas sujud itu, saya mau sujud, ternyata ada kaki besar di depan saya. Ada kaki besar di depan dia. Ya, itu, wah, saya kemudian mikir, wah, ini kakinya Allah, ini gede banget ini, katanya begitu. Tentu ini tidak bisa dibenarkan, karena memang Allah itu mukhalafatu lil hawadits. Nggak bisa disamakan dengan makhluk, ya. Itu bukan kaki Allah, saya bilang itu. Itu jelas adalah dari jin, ya, ganggunya dengan sholat, ya, biar dengan sholatnya nggak konsentrasi, ya. Hadirin rahimakumullah, seperti itu, ya. Makanya Allah memiliki tangan, ya sudah, nggak usah ditolak, ini jangan-jangan hadisnya salah, ini nggak benar, hadisnya sudah benar. Tapi seperti apanya itu nggak usah dibahas, gitu. Itu cara akhlak kita begitu, ya. Jadi Allah itu tetap mukhalafatu lil hawadits, ya. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsy, kemudian Allah memiliki dua tangan, itu iya memang dawuhnya begitu, ayat Al-Qur'annya begitu, hadisnya juga begitu, tapi tidak perlu diramesi, ya, tidak perlu diramesi seperti apa tangannya, nggak usah, itu terlalu jauh, bahkan bisa menjadi sumber-sumber kekeliruan kita dalam berakidah, ya. Bisa keliru nanti karena adanya tadi ngeramesi terlalu jauh. Jangan hati-hati, jangan sampai ngeramesi urusan Allah. Hadirin, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menetapkan nama dan juga sifat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya daripada kita semua, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu tentang Allah daripada kita. Jadi kewajiban kita adalah menetapkan adanya nama dan sifat tersebut. Jadi kita sudah ikut mawon Allah memperkenalkan dirinya Rahman Rahim, Allah memperkenalkan dirinya bersemayam di atas arsy, ya. Itu sudah
Tidak usah dibahas terlalu jauh, karena kewajiban kita mengakui ya ada sifat seperti itu, ada nama seperti itu. Yang itu adalah Allah sendiri mengenalkan, ya, dalam Al-Quran atau Rasulullah lewat hadis-hadis sahih. Nah, seperti apanya pun betul usah dibahas. Jadi seperti dalam satu hadis, setiap malam itu Allah turun ke langit bumi. Allah turun ke langit bumi. Itu ada yang memaknai macam-macam. Loh, kalau Allah turun berarti kan Allah berpindah tempat. Itu terlalu jauh sudah. Pokoknya Allah Rasulullah dawuh seperti itu, ya sudah. Hadis itu ada, titik. Kemudian seperti apa turunnya? Apakah pindah seperti kita dari atas ke bawah? Wallahu a'lam. Jadi itu akhlak kita. Hadisnya jangan disalahkan karena memang itu benar-benar hadis. Pengertian seperti apa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jangan diramasi aneh-aneh yang kemudian menjadikan salah malahan. Malah kita salah. Kemudian tidak boleh seorang muslim menolak nama-nama dan juga sifat-sifat tersebut, dan tidak boleh dia menyerupakan dengan selainnya. Ya, jadi jangan kita menolak nama-nama tersebut, tapi juga jangan menyamakan dengan lainnya. Tadi Allah itu Rahman Rahim, Allah penyayang. Apakah sayangnya seperti seorang ibu pada anaknya? Oh, lebih dari itu bahkan. Jadi jangan digambarkan seperti makhluk, jangan, lebih dari itu. Jadi Allah lebih penyayang daripada seorang ibu pada anaknya. Contoh kasar kan begini. Seorang ibu pada anaknya itu kan sayang, sayang. Anaknya nangis, ibunya tetap sayang, anaknya nggak tidur sayang juga. Ya. Tapi ketika nanti pada saatnya anak besar, terus ternyata sifatnya rada greget nih, greget nih, itu ibu kan bisa nelongso. Ibu bisa nelongso. Wah, kok tibane koyok ngene, ya. Kecil dirawat, besar kok malah begini, ngecewakan orang tua, ya. Bisa nelongso. Itu manusia. Ya. Tapi coba Allah. Lebih dari itu. Allah itu sayangnya pada kita luar biasa. Bahkan seandainya kita ini nggak sholat, nggak mau puasa, nggak mau menjalankan perintah Allah, tetap disayang sama Allah. Jantung tetap kita berdetak. Kita makan, tetap pencernaan bisa jalan. Tetap kan sayang kan? Bahkan sampai seandainya orang maksiat, menentang Allah, menghina Allah, tetap disayang sama Allah Ta'ala. Ini bukti yang lebih daripada seorang orang tua kepada anaknya. Lebih hebat lagi Allah itu. Ya, jadi sayangnya itu sudah lebih hebat lagi. Bahkan yang disayang ini menentang sekalipun, itu tetap diberi. Kalau kita misalkan, kita ini ngasih sesuatu pada orangnya nggak matur nuwun, terus mboten matur nuwun, tambah lagi menghina kita. Nah, itu yang enak gimana? Yang enak kan nggak dikasih, atau digintes gitu. Tapi ternyata Allah mboten. Walaupun yang dikasih ini nentang Allah, yang dikasih ini menghina Allah, tetap dikasih. Maka Rahman Rahimnya Allah itu memang tidak bisa disamakan dengan makhluk. Maha pengampunnya Allah juga begitu. Ada orang dalam satu hadis di Riyadhus Shalihin, berdosa, dia membunuh 100 orang. Apa yang terjadi? Disampaikan oleh hadis itu, Allah itu bahkan kamu seandainya datang dengan dosa lebih gede dari itu, membunuh 100 orang, bayangkan, lebih gede dari itu, kamu datang dengan dosa lebih gede dari membunuh 100 orang itu, tapi kamu mau tobat benar-benar pada Allah Ta'ala, maka Allah menerima tobat kamu, menghapus kesalahan kamu. Luar biasa, Maha pemaaf Allah ini. Kalau kita kan boten kan, kalau kita bisa jangget, ada orang habis ngelukai hati kita, terus datang minta maaf. Coba, apa yang terjadi? Jangan-jangan kita nggak bisa maafkan. Artinya inilah Maha pengampunnya Allah itu lebih hebat lagi. Maha penyayangnya Allah lebih hebat lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah kita mengenali Allah dari sifat-sifatnya. Jadi kita jangan menolak nama-nama dan sifat Allah ini, tapi juga jangan menyerupakan dengan makhluk. Jangan. Jadi kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Shadaqal adzim.
Allah berfirman, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah. Dan dia adalah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi ini adalah patokan kita. Jangan menyamakan dengan makhluk. Nggak boleh. Tapi juga jangan ditolak. Gitu, Allah ketika malam hari turun ke langit bumi. Sudah, hadis itu benar ada. Hadis sahih. Sudah selesai, sudah. Seperti apa turunnya nggak usah dibahas. Pasti beda dengan kita turun dari atas ke bawah. Ya. Kita kan memahami turun kan begitu. Jadi sudah nggak usah dibahas terlalu jauh. Karena itu kan menjadi keliru. Kita menjadi keliru. Jangan suka ngeramesi. Apalagi urusan-urusan Allah. Jangan dirames-ramesi. Jangan kalau ada orang ngerames itu ingatkan. Ini urusan Allah. Urusan gaib. Ini batasnya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyamai.